Di video sebelumnya kita udah belajar bagaimana mengenerate controller dan model menggunakan artisan. Dan pada video kali ini, kita akan coba belajar mengenal yang namanya root dan view di Laravel. Jadi kita akan banyak bermain di folder ini, di folder root dan file web.php, dan di resource dan view di sini. Nah, jadi kalau teman-teman jalankan aplikasi Laravel teman-teman, kita masuk ke browser, maka yang tampil di halaman teman-teman akan berbentuk seperti demikian. Nah, ini asalnya dari mana sih? Yang pertama adalah file root ini, dia menginisiasi bahwa pada URL root, dia akan mengembalikan view yang bernama welcome. Nah, di mana view yang bernama welcome? Ada di folder resource, view, lalu welcome ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada Laravel, ada kata-kata ya seperti Laravel, doc, Laracast, news, blog, dan lain-lainnya. Itu sama persis dengan apa yang kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat root baru yang bernama about. Untuk isinya sendiri, teman-teman bisa menginisiasi parameter URL-nya di sini apa. Tentu saja di sini saya tulis about. Dan saya hanya akan langsung mereturn sebuah metode. Dan mereturn sebuah tulisan yang bertuliskan ini halaman about. Kita coba. Sama di sini kita tambahkan about. Atribut about does not exist. Nah, kita bisa lihat di sini, oh tentu saja di sini harusnya kita tulis get. Kita refresh dan dia akan mengeluarkan hasil ini halaman about. Nah, bagaimana kalau misalkan kita langsung ingin memunculkan view sama seperti yang dicontohkan di atas? Beginilah cara menampilkan view. Nah, misalkan kita di sini mau mereturn view dengan nama about. Nah, kita buat dulu view-nya. Dan di sini kita bisa pakai HTML biasa. Kita pakai elemen H1 misalnya. Pakai HTML. Dan kita coba refresh. Tentu saja sesuai dengan yang kita tulis menggunakan elemen H1 HTML. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat sebuah form yang nantinya kita tangkap dengan routing dengan metode post. Bagaimana caranya? Kita buat dulu di sini rootkit-nya. Form, lalu function, atau method. Teman-teman bisa ikuti dulu aja. Kita buat view-nya, form di sini. Jangan lupa .blade.php-nya. Lalu kita buat HTML dulu di sini. Dan isinya adalah sebuah form dengan metode post. Yang memiliki isi sebuah inputan dengan tipe teks dengan nama
nama, dengan name-nya nama. Nah, lalu yang kedua kita mau bikin inputan tipenya email, namanya email. Lalu jangan lupa buat teman-teman kasih tombol submit-nya. Kita bisa input, type, submit. Seperti itu. Kita coba refresh. Oh, kita coba untuk mengunjungi parameter form tadi yang udah kita buat. Nah, tampilannya akan seperti ini. Untuk lebih jelas kita bisa tambahkan placeholder di dua kolom ini, di dua kolom input ini, agar user tahu ini fungsinya untuk apa. Kita coba refresh. Nah, setelah dari sini kita akan mengirim data ke sebuah metode post dan akan mengeluarkan data raw-nya. Bagaimana caranya? Kita buat dulu root post-nya. Di sini teman-teman boleh menggunakan parameter yang sama seperti form yang sudah kita buat atau mau membedakan juga nggak masalah. Dan untuk teman-teman yang baru belajar Laravel, untuk menangkap sebuah inputan post, kita butuh illuminate HTTP di sini. Use illuminate HTTP request. Lalu kita inisiasi di dalam parameter metodenya. Lalu kita akan mereturn hasilnya setelah user melakukan post dengan cara mengecho dua kiriman data tadi. Caranya seperti ini. Echo request input, lalu namanya tadi, misalkan di sini name. Kita keluarkan satu dulu. Di sini. Dan oh ya, tentu saja kalau misalkan teman-teman mengalami kejadian seperti ini disebabkan karena kita belum membuat CSRF token pada form kita. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah form input di Laravel, teman-teman harus membuat atau menuliskan CSRF token. Bagaimana cara penulisannya? Cukup dengan add CSRF. Kita back dan kita refresh ulang. Oh ya, kita belum memberikan URL action-nya. Karena saya tadi membuat dengan nama yang sama, maka saya akan menuliskan di sini URL form. Kita refresh lagi dan baru kita kirim. Nah, dia di sini kosong, berarti dia tidak menemukan name dari yang kita kirim. Di sini kita kasih name-nya adalah nama. Dan di sini kita tangkapnya adalah name. Itu saja, harusnya seperti ini. Kirim. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau misalkan kita mau lebih jelasnya lagi, kita bisa tambahkan string di sini. Jangan lupa kita kasih titik untuk menyambungnya. Lalu kita juga akan keluarkan email.
Lalu kita back dan kita isi emailnya. Lalu kita kirim. Ya, ini. Nama Anda adalah Wijay, email Anda adalah qwerty@gmail.com. Kalau misalkan kita mau memperjelasnya, kita bisa tambahkan lagi di sini tag HTML BR. Dan kita coba refresh. Seperti ini.